Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, semoga sehat semuanya Bapak Ibu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya hingga detik ini kita semuanya yang pertama dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dari Allah serta menjalankan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dengan baik. Dan juga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim meskipun secara online. Semoga hikmah dari silaturahim ini adalah bisa memperpanjang usia kita, memberikan keberkahan terhadap rezeki kita. Dan juga semoga keluarga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita luruskan niat kita juga untuk selain silaturahim dengan thalabul ilmi, yaitu kita menghadiri sebuah majelis taklim meskipun secara online. Insya Allah semuanya ini akan menjadikan pahala kebaikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kesekian kalinya kita akan mengadakan kajian online yang tema kali ini adalah tausiah, zikir dan muhasabah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Ibnu Jarir LC, beliau dari IKADI Depok. Adapun tema yang kita usung bersama adalah tabah dan sabar menghadapi musibah pandemi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun rangkaian acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Makmun, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua FSK, Bapak Dr. Firandoko, kemudian tausiah oleh Ustadz Ibnu Hajir, dan dilanjutkan dengan zikir, muhasabah dan doa bersama, diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari agar majelis pada malam hari ini senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, senantiasa dalam lindungan dari Allah, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tilawah Al-Quran kepada Bapak Makmun yang masih berada di kampus. Kalau tidak salah, dia akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 hingga 157. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Pak Makmun yang telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 153 hingga 157 yang kurang lebih terjemahnya adalah: wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati, bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak merasa. Dan sungguhnya akan kami beri kamu percobaan dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan, dan kekurangan dari harta benda dan jiwa-jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar yang menyukakan kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini dari Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita semuanya akan kembali. Demikian kandungan surat Al-Baqarah ayat 153 hingga 157. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dr. Priandoko untuk memberikan sambutan selaku Ketua FST. Silakan Pak Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahillazi alaqa baina qulubina fasbana bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini bisa kembali berkumpul meskipun secara daring. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat, kasih sayang, cintanya pada kita semuanya. Amin. Salat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, dan pada para pengikutnya hingga lahir nanti. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira atas keistiqomahan teman-teman semua untuk terus menggelar acara-acara pengajian FSG yang kita selenggarakan secara rutin ini. Saya jadi teringat Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, tidaklah ada sekumpulan orang yang berzikir atau berkumpul dan mengingat-ingat nama Allah, kecuali Allah akan meliputi rahmat kepada mereka, Allah akan menurunkan ketentraman kepada mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka kepada malaikat-malaikatnya. Insyaallah, meskipun kita secara daring ini duduk di rumah masing-masing,
pada hakikatnya kita sedang berkumpul untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahkan di hadis lain Rasulullah bersabda juga, kalian tahu nggak taman-taman surga? Ngomong kepada para sahabat. Sahabatnya nanya, taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman-taman surga adalah kumpulan orang-orang yang sedang berkumpul untuk berzikir, menyebut nama-nama Allah. Mudah-mudahan kumpulan kita malam hari ini dan kumpulan-kumpulan kita sebelumnya dan yang akan datang adalah bagian dari taman-taman surga yang Rasulullah maksudkan itu. Dan mudah-mudahan juga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di sini, tapi juga Allah kumpulkan nanti kita surganya yang abadi di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali mudah-mudahan kita tetap semangat dan terus bisa istiqomah menjalankan kajian-kajian ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi dan merahmati kita semuanya. Dan jazakallah buat Ustadz Ibnu Jarir kalau udah hadir. Jazakallah khairan Ustadz atas kehadirannya untuk membersamai kami semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ustadz tetap sehat dan terus bersemangat dalam dakwah. Terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri sambutannya selaku Ketua LSG. Semoga pengajian kita ini tetap terus berlangsung ya. Amin. Ya. Mas Nano, Ustaz sudah hadir ya? Sudah, Ustaz. Sudah. Pak. Baik. Assalamualaikum. Selamat bergabung, Ustaz Ibnu. Selamat bergabung, Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Salam, Ibnu Jarir. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Ibnu Jarir, terlebih dahulu saya sampaikan CV singkat beliau. Nama Ibnu Jarir Dainuri, beliau lahir di Tuban 8 Maret 64. Status sudah menikah, dikaruniai 4 orang putra, dan beliau adalah seorang dosen, tinggal di Belji Depok. Pendidikan beliau S2 Manajemen Pendidikan Islam UIJ, saat ini sedang tesis. Kemudian S1-nya di Libya, Jakarta. Pengalaman kerja beliau sebagai dosen Al-Islam di STAI Al-Hikmah, Jakarta. Kemudian pembimbing haji dan umroh Ummul Qura. Pengalaman manajerial dan organisasi, Direktur Lembaga Kajian Islam Al-Mubarak Jakarta, Ketua Yayasan Darul Izah Depok, dan Ketua Ikatan Dai Indonesia Daerah Depok. Demikian CV singkat beliau kepada Bapak Kiai Haji Ibnu Jarir LC, MPD, saya persilakan. Silakan Ustaz. Bisa share screen saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khaliqu kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma alif baina qulubina fi mahabbatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-mihan wal-fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbana inna hadal marad COVID-19 ya Allah jundun min junudika tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. Fasrifhu anna wa an buyutina wa an ahalina wa an auladina wa an ikhwanina wa an buyutil muslimina wa an hadal baladi bi qudratika wa karamika ya dal jalali wal ikram.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Muhtaram, para guru-guru kami semuanya, Dr. Pri Handoko, Masya Allah, ini guru saya sejak lama, dan juga guru-guru saya yang lain, Bapak Ibu, para Insya Allah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah amanat besar mencerahkan negeri ini dan membangun para pemimpin masa depan. Namun hari ini kita sedang berada dalam ujian yang sungguh berat. Setiap hari kita menyaksikan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenal dekat, para tokoh-tokoh kita, para pimpinan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wabah ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan ampunan dan rahmati. Yang sakit semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kesabaran dan kesembuhan. Dan kita yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perjumpaan kita di malam hari ini kita berkumpul dalam rangka taqarrub ilallah, insyaallah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tabah dan sabar menghadapi musibah pandemi ini. Maka mari kita sejenak untuk saling mengingatkan, kemudian kita nanti berzikir, kita bermuhasabah, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita semuanya, dan khususnya hari ini atau malam hari ini yang kita semuanya berkumpul, disehatkan kita, keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, malam hari ini sekali lagi bahwa tema kita insya Allah adalah tabah dan sabar dalam menghadapi musibah pandemi. Bagaimana kita semuanya menghadirkan ketabahan dan kesabaran ini. Doa-doa yang kita selalu lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tampilan ada, Ustaz? Ada, Ustaz, ada. Kelihatan, Ustaz. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna indan na'ma'i minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu ini di saat berada dalam kenikmatan yang Engkau karuniakan pada kami, termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Wa indal bala'i minas sabirin. Dan di saat berada di tengah-tengah ujian dan cobaan, bencana dan musibah, wabah, termasuk hamba-hambamu yang bersabar kepadamu, ya Allah. Walaka fi jami'i umurina dzakirin. Dan terhadap segala urusan kehidupan kami selalu ingat kepadamu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nufusan bika mutmainnah, ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa-jiwa yang tenang dan tentram kepadamu, ya Allah. Tu'minu biliqa'ika, yang yakin akan pertemuan kami denganmu, ya Allah. Wa tardha biqada'ika, yang ridha dengan ketetapanmu, ya Allah. Wa taqna'u bi'ata'ik, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu, ya Allah, ya Rabbana. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, doa-doa semacam ini terus untuk kita lantunkan dalam munajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang siang dan malam kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hadirkan ketenangan, ketabahan, dan kesabaran di tengah musibah pandemi ini. Penting, dan ini akan menambah kekuatan imun kita, insya Allah. Di samping tentunya adalah ikhtiar kita dengan 5M, dengan berbagai macam suplemen, obat, dan seterusnya yang sudah kita siapkan. Tetapi juga kita perlu membangun kekuatan maknawiyah kita, ruhiyah kita, imaniyah kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menghadirkan kesabaran dan ketabahan dalam diri setiap kita. Ada beberapa hal-hal yang ringan sebenarnya dan sudah menjadi kebiasaan kita,
Tapi pada malam hari ini ingin kita semuanya saling mengingatkan di dalam kondisi yang seperti ini. Yang pertama adalah ij'al syi'arana inda wuqu'il bala atau asna al bala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ij'al syi'arana inda wuqu'il bala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadikan syiar kita di saat kita mengalami ujian seperti ini, kalimat yang kita dengungkan dalam diri setiap kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Karena kalimat ini bukan kalimat kematian, tetapi kalimat ini adalah kalimat kehidupan, kalimat kekuatan, kalimat ketegaran. Kalimat yang mengingatkan akan seluruh kita berada dalam manajemen Allah, dalam lindungan atau dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi bagaimana menghadirkan kalimat ini agar kuat dalam diri setiap kita? Agar keyakinan kita kepada Allah bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Allah, sehingga kita harus menyerahkan hidup mati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk keyakinan kita, untuk kita percaya kepada qada qadar yang luar biasa. Apa yang harus kita juga jadikan sebagai acuan? Beberapa hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadirkan kesabaran dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama adalah ma'rifatu haqiqatid dunya. Mengenal benar akan hakikat kehidupan dunia. Apa hakikat kehidupan dunia? Ad-dunya darul imtihani wal ibtila. Dunia ini adalah negeri ujian dan cobaan. Kalau negeri nggak ada ujian, nggak ada cobaan, nanti insya Allah di surga. Tapi sekarang siapapun di dunia ini, apalagi seorang beriman, baru aku beriman kepada Allah, maka saat itu ujian cobaan akan hadir. Begitulah Allah nyatakan, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kalau kita mengatakan aku beriman, langsung diberikan cobaan oleh Allah, dan seluruh yang hidup ini Allah Subhanahu wa taala juga berikan cobaan pada kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ciptakan mati dan hidup ini memang untuk kita diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa pasti mati, dan kebaikan keburukan semuanya ini adalah bagian dari ujian. Maka ini yang kita fahami dulu, bahwa hidup di dunia ini memang ujian. Maka kalimat yang kita terus dengungkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita milik Allah, kemudian di dunia ini menjalani ujian dan kita akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah ma'rifatu haqiqatin nafas. Kita harus mengenal benar akan hakikat jiwa kita. Wan nafsu huwal milkullah. Jiwa kita ini seluruhan, apa yang kita miliki ini sesungguhnya kita bukan memiliki. Kita hanya milkun majazi. Kita hanya kepemilikan, tapi tidak sebenarnya. Sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafsu huwa milkullah. Jiwa kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami jiwa kita semuanya milik Allah, ya terserah Allah. Ini adalah juga sekali lagi menguatkan bahwa inna lillahi, kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Yang ketiga, agar kita kuat untuk mendengungkan syiar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah al-yakin bi husnis sawab minallah. Kita yakin benar bahwa orang yang bersabar itu pahalanya besar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin, ma'iyatullah secara khusus kepada orang-orang yang sabar. Kebersamaan Allah bersama orang-orang yang sabar. Kondisi apa saja kalau dia diberikan cobaan oleh Allah sabar, Allahu akbar. Ma min syaukatin ma asaba musliman min nasabin wala wasabin hatta syaukah alladhi yasukuhu, semuanya adalah ajrun. Tidak ada satupun yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, dari kecapean, dari malapetaka, dan sampai duri yang menusuk padanya, semuanya adalah kebaikan.
Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana selanjutnya agar kita juga bisa bersabar dengan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Isti'anah billah, selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah. Sungguh tidak ada lain kesabaranmu kecuali bila engkau menyandarkan diri kepada Allah. Subhanallah. Maka itulah Rasulullah menyatakan wa may yatasabbar yusabbirhullah, barang siapa yang melatih dirinya untuk sabar, Allah berikan kesabaran itu. Berikutnya agar kita bisa bersabar juga untuk menjadikan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah syiar kita. Yang keenam adalah ittikhadul qudwah minas sabirin wa ulil azmi minar rusul. Kita mengambil contoh keteladanan dari orang-orang yang sabar. Karena yang diuji dalam kehidupan dunia bukan kita semuanya, tapi adalah semuanya manusia diuji. Dan oleh sebab itu, kita melihat orang-orang yang sabar, para pemimpin-pemimpin yang sabar, para nabi yang luar biasa besar ujiannya. Karena semakin baik kita, maka ujian kita mesti semakin besar. Maka juga dituntut kesabaran kita juga semakin kokoh. Karena ujian kita semakin tinggi, iman kita, ujian kita semakin tinggi juga. Maka terserah kita mau milih orang biasa-biasa saja atau orang berkualitas, masing-masing ada ujiannya tentunya. Asyadul bala'i al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang terbaik dan orang-orang yang baik-baik. Dan begitu seterusnya. Berikutnya adalah agar kita kuat juga berpegang pada innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan menghadirkan kesabaran adalah al-iman biqadarillah wa sunnati. Keimanan kita kepada qada qadar Allah ini perlu kita perkuat. Karena di tengah kita saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada di antara saudara-saudara kita yang masih belum punya frame yang baik terhadap qada qadar ini. Dia mengatakan, udahlah ini di tengah seperti ini biasa saja, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai ini, nggak percaya dengan corona. Corona itu adalah rekayasa manusia, itu dari Wuhan dan seterusnya, sehingga udahlah kita nggak usah ini semuanya. Vaksin juga nggak usah. Allahu Akbar. Ini tidak percaya dengan baik, atau mungkin qada qadarnya, keimanan terhadap qada qadarnya belum pas. Karena suatu hari Rasulullah SAW kalau mengingatkan kepada kita semuanya, tentunya melalui seorang sahabat, tentang bagaimana perlunya kita semuanya berikhtiar maksimal. Kalau Rasulullah SAW menyatakan setiap kalian semuanya telah dicatat rizkinya, telah dicatat semuanya kehidupannya, baik dia sakiyun au sa'idun, apakah dia nanti celaka ataukah dia bahagia, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu afalana takil? Ya kalau begitu udah kita menyerah saja ya Rasulullah, nggak usah ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita dijadikan kaya, kita diam aja juga kaya nanti. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah rezeki kita hari ini, kita diam saja juga akan diberikan. Kalau kita ditakdirkan misalnya untuk sakit, misalnya kita sudah apapun juga tetap sakit, udah kita nggak usah ngapa-ngapain, ya Allah berserah, ya Rasul berserah saja pada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, lah, tidak seperti itu. Kullun muyassarun lima khuliq. Setiap kita ini dimudahkan menuju ketentuannya, ketetapannya, menuju seperti apa kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak ada yang tahu takdir kita semuanya. Oleh sebab itu kita harus ikhtiar maksimal. Setelah ikhtiar maksimal, maka kita terakhir seperti apa endingnya, itulah sungguhnya qada qadar kita. Maka subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini luar biasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang pertama. Jadikan syiar kita di tengah wabah ini adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk apa? Sekali lagi, untuk menghadirkan agar kita tabah dan sabar. Yang kedua, agar kita mampu untuk menghadirkan ketabahan dan kesabaran pada diri setiap kita semuanya, i'lam. Cermati dengan sebaik-baiknya. Innallaha idza ahabba 'abdan au qauman ibtalahum. Sesungguhnya jika Allah mencintai hambanya, pasti diberikan ujian. Subhanallah. Dan ini luar biasa. Ini harus kita yakinkan dalam diri setiap kita. Karena yang memberikan ini, yang memberikan informasi adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Allah mencintai kok kita diuji?
Subhanallah. Ibtalaka li ta'rifa haqiqatad dunya bi annaha daruz zawal. Allah uji kita semuanya agar kita tahu bahwa hakikat dunia ini akan kita tinggalkan, akan sirna. Sehingga apa? Litastaqalil jannati daral qarar, agar kita semuanya rindu kepada surga. Jadi kita diuji di dunia ini dengan berbagai ujian ini agar kita tahu bahwa ini adalah akan kita tinggalkan, akan meninggalkan kita, dan kita menjadi orang-orang yang semakin rindu terhadap surga. Karena kalau kita di sini enak-enak dan seterusnya, kemudian kita lupa surga, Allahu Akbar. Berapa sih umur kita? Umur kita pendek. Silahkan datang ke kuburan. Berdialog dengan papan nisan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti dia akan mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian semuanya umurmu pendek. Oh, masa begitu? Papan nisan mengatakan iya. Kenapa? Silahkan jumlahkan seluruh tulisan-tulisan yang ada di papan nisan. Tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Maka kita akan melihat hasilnya. Antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari 70 tahun. Wa sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Rata-rata usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibtalaka hatta yadhkuraka bi ni'matihi 'alaika fatarji'u lahu wa tashkurah. Allah uji kita semuanya dengan ujian agar kita semuanya tahu bahwa nikmat Allah ini luar biasa, sehingga nikmatnya, indahnya, sehingga diambil sedikit agar kita merasakan indahnya nikmat itu. Karena kadang-kadang orang yang berada dalam segala kecukupan seakan tidak butuh Tuhan. Makanya itulah dalam surat Al-Alaq yang biasa kita baca, surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-ra'ahu staghna. Ini karakter manusia. Kalau manusia itu berada dalam kecukupan, kemewahan, apa saja ada, istaghna, enggak butuh Tuhan. Makanya kita perhatikan di negara-negara yang maju, seakan mereka Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang urgen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ibtalaka litasbira fayurfa'u darajatuka wa yukaffiru anka khati'atika wa hada min ni'matihi 'alaika. Allah uji agar kita untuk melihat kesabaran kita, dan kala kita sabar Allah angkat derajat kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala kesalahan kita. Subhanallah. Ibtalaka hatta tafiqa min ma'siyatika wa ta'udu lahu taiban syakian. Allah uji kita semuanya juga agar kita sadar bahwa kita ini banyak salah, khilaf, dosa dan maksiat, agar kita kembali kepada Allah dengan mengadu kepada Allah, bertaubat. Wa hadza min mahabbatillah, dan ini semuanya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Coba andai kata manusia tidak ada ujian, semuanya enak saja. Kita lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman. Qarun itu hampir-hampir nggak pernah sakit. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kedua, agar kita mampu menghadirkan kesabaran dan ketabahan di tengah ujian adalah yakinkan dalam diri setiap kita akan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sungguhnya Allah jika mencintai hambanya, maka Allah berikan ujian. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agar kita mampu menghadirkan kesabaran dan ketabahan, yakinlah, bangunlah dalam diri setiap kita sebuah syiar. Syiar itu adalah sesuatu yang kita dengungkan terus pada diri kita. Apa itu? Inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Diulangi dalam Al-Quran 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sungguh maka bersama kesulitan ada kemudahan, dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Indah kalimat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perhatikan. Perhatikan. Ma'al usri yusra. Al-usr diulangi 2 kali, yusr diulangi 2 kali. Al-usr kalimatnya ini adalah pakai ada alif lam, artinya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu kalimat yang sudah jelas, sesuatunya itu jelas. Yusr, kemudahan, itu belum
Ya, tidak ada alif lam, menunjukkan sesuatunya itu memang belum diketahui. Nah, ada kaidah dalam bahasa Arab, idza takarraratin nakirah ta'addadat ma'aniha. Apabila kalimat nakirah tidak ada alif lam, itu di dalam ayat diulang-ulang, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu menunjukkan sesuatunya banyak, zatnya banyak. Wa idza takarraratil ma'rifah dallat ala ma'na wahid fil jumlatil wahidah. Dan apabila ma'rifah atau ada alif lamnya ini diulang, maka menunjukkan bahwa sesuatu itu satu, ya cuman itu saja. Maka subhanallah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kalimat ini dalam surat Al-Insyirah yang sering kita baca, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, artinya adalah Allah berikan kesulitan itu tidak banyak, tetapi solusi yang Allah berikan itu amat sangat banyak sekali. Dan maka inilah yang harus kita bangun pada diri setiap kita semuanya. Karena tidak selamanya kehidupan kita malam terus tanpa siang, nggak ada. Dan apa yang terjadi tidak terus begitu, tapi berubah dan seterusnya. Inilah kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Jadi inna ma'al usri yusra harus kita pancangkan dalam dada setiap kita. Artinya badai ini pasti berlalu, wabah ini pasti berlalu. Tapi cuman kapannya hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Maka itulah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus begitu indah. Yang keempat, apa yang bisa menjadikan atau menghadirkan pada diri kita semuanya ketabahan dan kesabaran? Allahu Akbar. Ilja ilallahi syakian bakian sajidan. Kita punya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Qadir, Maha Kuasa. Allah Maha segala-galanya. Allah Maha As-Samad, Maha tempat berlindung kita. Ilja ilallahi syakian bakian sajidan. Berlindunglah, ungsikan jiwa kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, syakian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berat ya Allah wabah ini. Setiap hari kita menyaksikan, hari ini saja kalau di kompleks saya ini, Allahu Akbar, kompleks yang kecil hanya 50 kakak. Hari ini ada sekitar 20 orang yang kondisinya terserang wabah ini, terinfeksi wabah ini. Kemudian komplek tetangga dan seterusnya. Mungkin juga komplek-komplek Bapak Ibu sekalian atau daerah-daerah Bapak Ibu sekalian, karena memang Depok ini termasuk daerah merah kalau kita lihat di zonasi penyebaran COVID ini. Allahu Akbar. Hari ini seakan seluruhnya lemah. Maka ilja ilallahi syakian. Kita yang lemah ini mengadulah kepada Allah. Rasulullah memberikan contoh pada kita semuanya. Kalau berada dalam tekanan, himpitan, cobaan yang begitu berat, Rasulullah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin anta rabbi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu, ya Allah, akan segala kelemahan diri kami, ya Allah, dalam mempengaruhi hamba-hambamu ini untuk menyembahmu, ya Allah. Engkau Rabb dari seluruh hamba-hamba yang lemah, seperti aku ini, ya Allah. Hambamu yang lemah, engkau Rabbku, ya Allah. Ini adalah kita semuanya di kondisi sekarang ini. Ilja ilallahi syakian, menangislah kita dalam keseharian kita, dalam setiap kita. Terasa berat. Syakian mengadu, menangis. Karena menangis ini sangat dibutuhkan. Allah senang kalau hambanya dalam berdoa, dalam mengadu, merengek-rengek, menangis. Allahu Akbar. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, ainani la tamassuhu manar, dua pasang mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga takut sesungguhnya wabah ini, apakah ini adalah bencana untuk kita atau ini ujian, sekedar ujian, atau ini peringatan karena kita banyak salah khilaf dosa. Allahu Akbar, kita menangis sajidan, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sujud?
Kita mengadu, berdoa, perbanyak doa, karena di saat kita sujud itu posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan pada kita semuanya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah di saat ia sujud, maka perbanyaklah doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cara-cara kita semuanya menghadirkan ketabahan dan kesabaran di tengah kondisi yang seperti ini. Allahu Akbar. Idza daqat bikad dunya bima rahubat wa daqat nafsuka bima hamulat wastaddat 'alaika hammuka wa saqulat faqul ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Apabila dunia ini seakan sempit, jiwa kita tersesak, kemudian beban dan juga wabah yang mendera ini begitu luar biasa berat terasa. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha tegak, ya Allah. Dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, tolong kami, lindungi kami, ya Allah, ya Rabbana. Ilja ilallahi khaliquka. Bernaung, berlindung, mohon kepada Allah perlindungan. Dia adalah penciptamu, Allah, yang memberikan segala-galanya yang engkau minta. Fatlubil afwa wal rahmah wal faraj. Mintalah kita semuanya ampunan, kasih sayang, solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa. Yang kelima, bagaimana kita menghadirkan kesabaran dan ketabahan pada jiwa kita, pada diri kita di saat wabah seperti ini. Allahu Akbar. Yang kelima adalah lisan kita. Rattib lisanaka bidzikrillah. Basahi lisan kita senantiasa dengan berzikir kepada Allah. Wa aktsir minal istighfar, perbanyak istighfar, wa tilawatil Quran, dan banyak melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Ini luar biasa karena lisan ini adalah cermin dari apa yang ada di dalam hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbah wa la yastaqimu qalbahu illa hatta yastaqima lisanu. Bahwa hati seorang manusia, iman seorang ini tidak bisa istiqomah selagi dadanya, hatinya tidak istiqomah, atau sampai hatinya istiqomah, hatinya tegar. Hati tidak akan mengalami tegar sehingga lesannya ini tegar. Makanya apa yang terucap dari lesan-lesan kita akan menghadirkan ketegaran, kesabaran, ketabahan dalam jiwa-jiwa setiap kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, zikir kita. Uzkurullaha fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepada Allah, ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Rattib lisanaka bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah subhanahu walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir sesuai dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita fine-fine saja, banyak membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kondisi kita berat, banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Kalau kita merasa banyak dosa, banyak istighfar dan taubat, astaghfirullahaladzim. Dan begitu seterusnya. Kalau kita merasa iman kita lemah, banyak membaca la ilaha illallah. Wa aktsir min tilawatil Quran. Al-Quran itu adalah syifaun, dia penyembuh, bukan obat saja, tetapi lebih dari obat, dia penyembuh. Makanya subhanallah, kalau kita perhatikan yang terakhir dari saudara-saudara kita di Brunei Darussalam, langsung rajanya memberikan instruksi pada seluruh rakyatnya untuk perbanyak membaca Al-Quran. Dan Brunei Darussalam hari ini berada dalam kondisi di Asia Tenggara yang paling minim, atau mungkin sudah bisa lepas masker seperti sedia kala. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita lakukan. Yang keenam, tadzakkar ni'amallahi alaik.
Ingat nikmat Allah yang masih terlimpah pada kita, agar kita sabar, agar kita tabah. Ingat nikmat yang Allah masih berikan pada kita ini masih banyak. Meskipun sebagian mungkin dari harta kita diambil, mungkin sedikit dari sakit kita atau sehat kita diambil, maka apa yang tersisa itulah yang kita syukuri. Nikmatnya masih begitu banyak. Karena kita kadang-kadang melihat sesuatu itu yang tidak enak saja, tapi lihatlah yang enaknya yang ada pada kita ini yang kita ingat, biar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini memperkuat ketabahan dan kesabaran kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah aksir minat doa. Aksir minat doa, perbanyak doa. Subhanallah, perbanyak doa. Kalau manusia ini minta kepada Allah terus dalam setiap detik menitnya, Allah senang. Tapi kalau tidak mau meminta, Allah malah marah, murka. Maka ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Rasulullah SAW sampaikan, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang enggak mau minta berdoa pada Allah, maka Allah murka padanya. Beda dengan kita. Kita diminta sekali, 2 kali, 3 kali, bosan kita manusia. Tapi kalau Allah, karena maha yang luar biasa, karena doa ini di dalamnya ada 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Karena kalau kita berdoa kepada Allah berarti Allah itu ada, Allah itu dekat, Allah itu pemurah, pengasih, penyayang, Allah itu maha kaya, Allah itu Rahman, Rahim, dan seterusnya. Kalau kita berdoa mengandung seluruh pengakuan itu. Allahu Akbar. Maka itulah diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yughni hadar min qadar. Wad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Bahwa luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah kalau kita fahami kewaspadaan kita, ikhtiar kita menghadapi pandemi ini misalnya tidak cukup dengan ikhtiar manusiawi belaka. Kita hadirkan obat, kita hadirkan vaksinasi, kita jaga 5M, kita macam-macam. Itu tidak cukup. Tapi harus disertai dengan doa, karena doa itu sangat berguna. Dia mengantisipasi musibah sebelum turunnya maupun sebelum turun, dan dia juga menghadapi musibah ini di saat sudah turun. Luar biasa. La yuraddul qada illa du'a, dan bahkan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini luar biasa, berdoa. Berdoalah. Berdoa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pengingat kita malam hari ini untuk bagaimana kita menghadirkan sabat dan sabar di tengah musibah wabah ini. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengumandangkan, melantunkan zikir-zikir ini, dan Bapak Ibu sekalian di kediaman masing-masing mengikutinya. Barangkali tidak usah dibuka mikrofon mute-nya, karena biasanya suara tidak bagus. Jadi masing-masing mengikuti bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu kali mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Innal imana la yukhlaqu fi jawfi ahadikum ka khalqis siyab. Bahwa sungguhnya iman di dalam jiwa, dalam rongga dada setiap kalian ini seperti kalian memakai baju. Maksudnya apa? Kadang usang, kadang kotor, dia perlu dicuci, perlu ganti. Maka fajaddidu imanakum, maka perbaruilah iman kalian. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita memperbarui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, aktsiru min
qauli la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. Dan dalam hadis lain disebutkan afdhalud dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat-kalimat ini kita kumandangkan di hadapan Allah pada malam hari ini. Kita berada di bulan haram atau Syahrul Hurum, Masjidul Qa'dah, bulan yang mulia, dan kita berada di malam Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, yakni malam Jumat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengarkan syakwa kita, aduan-aduan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan-permohonan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan baca suratul Fatihah kepada kita semuanya. Semoga disehatkan, kepada keluarga kita, suami, istri kita, anak-anak kita, cucu kita, kerabat kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, para dosen yang sama-sama menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah karuniakan semuanya kesehatan dan kebugaran diri kita semuanya, sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang diamanahkan pada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Ikuti semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Semuanya pegang dada kita masing-masing sebelah kiri, pusat jantung. Kita beristighosah, memohon kepada Allah untuk dilindungi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aghisna ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aghisna ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aghisna ya Allah. Astaghfirullahaladzim.
أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. Semuanya astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illa anta Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah mengingatkan pada kita, ahakun nasi bi syafaati yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadanya. Berbagai macam salawat, baik itu yang syar'i atau yang fanni, dibentangkan di hadapan kita semuanya. Semoga Allah karuniakan pada kita semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syafaat Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita berzikir kepada Allah, mohon ampun, dan kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari sekarang tatap diri kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kita semuanya, tidakkah kita semuanya perhatikan? Begitu Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita semuanya dalam surat Az-Zariyat ayat ke-20. Wa fi anfusikum afala tubsirun.
pada diri kalian, pada diri kita semuanya. Tidakkah kita semuanya perhatikan di tengah wabah ini, adakah campur tangan dari diri kita semuanya? Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sungguh semuanya yang terjadi ini tidak terlepas dari, di samping itu takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ada sebab-sebab dari dosa, salah dan maksiat kita. Maka sejenak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tatap diri kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh menghadirkan kesabaran dan ketabahan di samping kita selalu masukkan kebaikan-kebaikan dalam diri setiap kita. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membanjatkan doa, dan di antaranya adalah juga selalu untuk lakukan otokritik diri kita dengan muhasabah. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kita perhatikan diri kita semuanya. Lihat pada detik ini, di malam hari ini, sungguh Allah Maha melihat kita. Allah melihat kita. Basirum bi'ibadihi, Maha melihat seluruh hamba-hambanya. Kita semuanya sekarang sedang berkumpul virtual ini. Allah tahu setiap kita, mendengar segala keluhan-keluhan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang tersembunyi dan paling rahasia di dalam diri setiap kita semuanya. Perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya. Allah mengingatkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kenikmatan ini kita hitung, kita tidak pernah mampu menghitungnya. Lihatlah diri kita, sungguh lemah. Lemah dalam bersyukur, lemah dalam ibadah, lemah dalam taat, lemah dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, lemah dalam memberi untuk taat, lemah dalam berkontribusi untuk umat ini. Meski hari ini mungkin di antara kita punya kebaikan-kebaikan yang luar biasa, tetapi Allahu Akbar, dibanding dengan nikmat yang Allah berikan pada kita, kita belum seberapanya. Bukalah seluruh panca indera kita. Pandangi diri kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Adakah di antara kita yang bersih dari salah, khilaf dan dosa? Semua kita punya salah. Kita pernah khilaf. Dan tentu sungguh kita juga banyak dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Semuanya manusia ini berbuat salah, khilaf, dosa. Tapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pandangi diri kita semuanya, lihatlah wajah-wajah kita, tatap mata kita, perhatikan pendengaran kita, perhatikan lesan-lesan kita. Mata-mata kita yang sering setiap hari nanar di depan apa yang kita pandang yang Allah tidak ridho untuk kita memandangnya. Perhatikan lesan-lesan kita, sedikit berzikir kepada Allah, sedikit membaca Al-Quran, betapa banyak keluar kata-kata yang kadang menyakiti saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Tangan-tangan kita, Allahu Akbar. Di zaman sekarang ini, HP selalu berada di tangan. Kadang kita gerakkan jari jemari kita luar biasa. Padahal Allah sudah ingatkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lesan kita dikunci, tangan kita berbicara yang hari ini setiap hari memegang touch dari gadget kita. Allahu Akbar. Mari beristighfar dan bertaubat Bapak Ibu saudara-saudariku. Astaghfirullahaladzim. Maha pengampun Allah. Maha senang Allah melihat hamba-hambanya beristighfar.
Astaghfirullahaladzim. Bapak Ibu saudara-saudariku, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kita semuanya hari ini tidak lepas dari perbuatan apa yang kita lakukan dalam keseharian kehidupan kita. Padahal itu sudah dimaafkan begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak maafkan dosa-dosa kita, Allahu Akbar, lebih dahsyat tentunya. Maka itulah Allah jamin dengan istighfar kita, Allah Subhanahu wa taala akan kendalikan cobaan, wabah, COVID-19 ini akan dikendalikan dengan istighfar-istighfar kita. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum mustaghfirun wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan mengadab suatu kaum di mana di tengah-tengah kaum itu ada orang-orang yang selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini musibah datang silih berganti. Setelah beberapa waktu yang lalu banjir, gempa bumi, tanah longsong, gunung meletus, dan terus. Dan hari ini wabah terus mengintai kita, mengganas. Ribuan bahkan jutaan di seluruh dunia ini. Allahu Akbar. Mulai dari negeri kita, kota kita, daerah kita, keluarga kita, bahkan diri kita. Kesulitan, cemas, khawatir, takut, sakit, kematian, dan berbagai kondisi yang kita rasakan di tengah pandemi COVID-19 ini luar biasa. Ini semuanya adalah pengingat Allah Subhanahu wa taala agar kita berinabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari sama-sama astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, ampuni segala salah khilaf dosa kami. Ya Allah, Engkau Tuhan seluruh makhluk ini. Ya Allah, kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampuni ya Allah ya Rabbana. Bapak Ibu saudara-saudariku, Ibunda Zainab binti Jahsyin Ummul Mukminin radhiyallahu anha suatu hari bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa finas salihun?" Ya Rasulullah, apakah Allah akan turunkan bencana di tengah-tengah kami sedangkan di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh ya Rasulullah? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Na'am idza katsural khabas." Iya, apabila kebejatan moral merajalela di tengah masyarakat ini. Apabila kemungkaran dan kerusakan moral merajalela di tengah masyarakat ini, maka bencana itu akan turun berupa wabah atau berupa macam-macam. Allahu Akbar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini yang saat ini terjadi, yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah kita banyak orang-orang baik, banyak orang-orang soleh, tapi bencana terjadi. Ada cendekiawan, ada para kiai, ajengan habaib, ustadz, para haji, para santri, para dosen. Tapi bencana itu terjadi. Kenapa? Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kala malaikat diutus oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan bencana di tengah suatu kaum. Tapi di tengah-tengah kaum itu ada seorang yang beribadah kepada Allah di suraunya sampai bertahun-tahun lamanya, begitu tunduk khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemungkaran di sekitarnya merajalela. Maka kemudian malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di tengah-tengah itu ada hamba-Mu yang soleh ya Allah." Allah mengatakan, "Faminhu ibda," dari dialah bencana itu engkau mulai. Malaikat bertanya, "Kaifa ya Rabb, bagaimana ya Allah?" Jawabannya adalah, "Li'annahu ma tama'ara wajhuhu fiyya." Karena orang-orang yang soleh itu wajahnya tidak pernah memerah karena aku. Dia tidak pernah marah kalau melihat kemungkaran. Yang penting dirinya sendiri selamat, yang penting dirinya tidak. Sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang barangkali
Peran-peran kita di tengah masyarakat kurang. Kita melihat kemungkaran, kita hanya mengatakan, yang penting diri kita tidak. Dan betapa banyak orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allahu Akbar. Kita belum maksimal. Atau apakah ini menjadi penyebab? Peran kita masih lemah. Kita masih gampang saling menyalahkan. Kita masih mudah diadu domba. Kita kadang tidak marah karena Allah bilang melihat kemungkaran. Apakah ini yang menyebabkan juga wabah? Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana la tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha'u minna ya Allah. Jangan engkau turunkan bencana ini disebabkan dari kami ini, di antara kalangan kami ini. Orang-orang yang tidak mengerti ya Allah sehingga berbuat dosa, dan kami lemah ya Allah untuk melakukan pencegahan ya Allah ya Rabbana. Maka sungguh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita semuanya dengan musibah dan wabah, agar kita sadar, agar kita tingkatkan peran-peran dan kepedulian kita, agar kita kembali kepada Allah dalam taubat, beristighfar. Bertaubat dan beristighfarlah kita semuanya. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tengadahkan tangan-tangan kita semuanya. Tundukkan hati dan pikiran kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ijabahi doa kita, dan Rasulullah mengingatkan, ud'ullaha wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Dan Allah telah menegaskan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, aku kabulkan doamu. Allahu Akbar. Mari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tengadahkan tangan-tangan kita, khusyukkan hati kita, hadirkan diri kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membersamai kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma ya Rabbana, innana du'afa'un wa anta qawiyyun aziz faqawwina. Hamba-hambamu ini ya Allah, yang berhimpun di hadapanmu ini ya Allah, dalam channel ini ya Allah ya Rabbana, adalah hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Engkau perlihatkan hambamu yang terkecil yang berupa corona ini ya Allah, membuat kehidupan kami porak-poranda ya Allah. Kekhawatiran kami, cemas, takut, dan berbagai hal ya Allah. Engkau maha kuat dan perkasa. Karuniakan pada kami kekuatan dan kesabaran serta ketabahan ya Allah dalam cobaanmu ini ya Allah. Dalam menghadapi wabah ini ya Allah, karuniakan kekuatan kami untuk sabar dan tabah ya Allah. Keselamatan ya Allah ya Rabbana. Karuniakan pada kami kekuatan agar kami mampu memperbaiki zikir kami, syukur kami, ibadah kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, innana mudhnibuna faghfir lana wa tub alaina. Sungguh ya Allah, hambamu ini ya Allah mengadu kepadamu dengan iktiraf kami ya Allah. Kami adukan kepadamu dengan mengakui akan segala salah, khilaf, dosa dan maksiat kami ya Allah di hadapanmu ini ya Allah. Kami tidak ada lagi tempat bernaung kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat kami memohon ampunan dari salah, khilaf, dosa kecuali kepadamu ya Allah. Ya Ghaffar ya Tawwab, ighfir lana wa tub alaina. Ya Allah yang maha pengampun dan maha terima taubat, ampuni kami dan bukakan kami pintu taubat-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka salamata min kulli baliyah. Sehatkan kami ya Allah. Bugarkan kami semuanya ya Allah. Jaga kami ya Allah dari berbagai penyakit dan wabah ini ya Allah ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana, COVID-19 ya Allah, jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Fasrifhu anna ya Allah. Fasrifhu anna ya Allah. Fasrifhu anna ya Allah. Wa an ahalina wa an auladina wa an ikhwanina ya Allah ya Rabbana wa an hadal balad
Biqudratika wa karamika ya dal jalali wal ikram. Kami sadar ya Allah, sungguh COVID-19 ini adalah tentara yang Engkau utus di tengah-tengah kami ya Allah. Engkau timpakan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau selamatkan darinya siapapun yang Engkau kehendaki. Kehendaki kami semuanya dengan kebaikan ya Allah untuk Engkau selamatkan kami ya Allah, keluarga kami, anak istri kami, suami kami ya Allah, selamatkan ya Allah, saudara-saudara kami. Bahkan yang hadir pada malam hari ini ya Allah, semuanya karuniakan keselamatan darimu ya Allah. Ya salam. Ya salam ya Allah, Ima yang maha memberi keselamatan. Salimna ya Allah. Allahumma ya Rabbana. Ayah ibunda kami ya Allah. Ayah dan ibunda kami ya Allah, selamatkan ya Allah ya Rabbana. Beliau-beliau yang telah tiada, karuniakan ampunan-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Yang masih ada di tengah-tengah kami. Bila sakit ya Allah, sehatkan. Bila lemah, karuniakan kekuatan. Bila masih sehat ya Allah, karuniakan kesabaran untuk taat padamu. Allahumma ya Allah. Inna natawassalu ilaika bidzatika wa sifatik. Kami bertawassul dengan zat dan sifat-Mu ya Allah. Wa natawajjahu ilaika bighuyubika wa asrarik. Dan kami hadapkan wajah kami kepadamu ya Allah, Engkau yang maha gaib dan maha rahasia ya Allah. Wa nas'aluka bismikal a'zam, kami mohon kepadamu dengan bertawassul kepada nama-Mu yang agung ya Allah. Alladzi idza du'ita bihi ajabta, yang apabila Engkau diminta dengan nama-Mu ini maka Engkau ijabahi ya Allah permintaan itu. Wa idza su'ilta bihi a'taita, dan apabila Engkau diminta sesuatu dengan nama-Mu yang agung ini Engkau karuniakan ya Allah. Wa nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha, kami mohon ya Allah melalui tawassul dengan seluruh nama-nama-Mu yang indah semuanya ya Allah, baik kami yang mengetahui ma'alimna minha wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka bikulli ismin huwalak, dan kami ya Allah mohon kepadamu dengan seluruh nama-nama-Mu yang Kau miliki ya Allah. Sammaita bihi nafsik, yang Engkau namakan dirimu dengan nama itu ya Allah. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau apa yang telah Engkau ajarkan nama itu kepada hamba-hamba-Mu dari yang telah Engkau cipta ya Allah. Au anzaltahu fi kitabin min kutubik, atau ya Allah kami memohon dengan nama-Mu yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu ya Allah. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang ada dalam ilmu ghaib di sisimu ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, antakshifa annal karba wal bala'a wal corona. Ya Allah, angkat ya Allah dari kami ini bencana ya Allah, wabah ya Allah, COVID-19 ini ya Allah, angkat ya Allah, wa tasrifa anna su'a wal fahsya. Ya Allah, ya Rabbana, hentikan ya Allah segala keburukan ya Allah, dan kemaksiatan ya Allah, yang kami tidak mampu ya Allah, ya Rabbana, ighfir lana ya Allah ala du'fina, ampuni kami ya Allah akan segala kelemahan kami ya Allah. Ya mujibal muttarra idza da'a, ya Allah Engkau yang mengabulkan hamba-hamba yang dalam kondisi yang amat sangat darurat, terdesak apabila berdoa kepadamu ya Allah. Ya man syifus su'a amman nada, ya Allah Engkau yang mengangkat segala keburukan dari setiap orang yang memanggilmu ya Allah. Ya mughithal mustaghisina aghisna, ya mughithal mustaghisina aghisna, ya mughithal mustaghisina aghisna. Ya Allah, Engkau yang maha melindungi hamba-hamba-Mu yang mohon perlindungan, lindungi kami ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, ya Rabbana yang maha belas kasihan, kasihani kami ya Allah, ya Rabbana. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ma tuhibbu wa tarda ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami ini ya Allah, untuk tetap berada pada apa yang Engkau cintai dan apa yang Engkau ridho ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Ya Hannan, ya Mannan, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram. Ya Farijal hammi, ya Kashifal ghammi, ya Qadiyal hajat, iqdi hajatina. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha mengangkat segala problematika. Ya Kashifal ghammi, ya Allah Engkau yang maha menyirnakan segala keresahan dan segala kesusahan ya Allah. Engkau yang maha
Engkau yang maha mengabulkan seluruh hajat manusia, ya Allah. Iqdi hajatina. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan keinginan kami, ya Allah, untuk Engkau angkat, ya Allah, wabah ini. Selamatkan kami semuanya, ya Rabbana. Waktub lana farajan min indika, ya Allah, dan tetapkan, ya Allah, ya Rabbana, solusi dan jalan keluar dari kondisi ini, ya Allah, dari sisimu. Warfa'annal bala wal waba wal corona wal fitan ma dhara min wa ma batan. Ya Rabbana, ughliqatil abwabu illa babuk. Ya Allah, sungguh hari ini seakan semuanya pintu-pintu untuk keluar dari wabah ini tertutup, ya Allah. Semuanya telah hamba-Mu lakukan, ya Allah. Ikhtiar-ikhtiar manusiawi telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, seluruh pintu-pintu untuk keluar dari ini seakan tertutup. Hanya pintu-Mu, ya Allah, yang selalu terbuka, ya Allah. Wadaqatis subul illa sabiluk. Dan sungguh seluruh jalan-jalan telah digapai. Dan tidak ada yang mampu untuk mengangkat ini kecuali jalan-Mu, ya Allah. Wala nas'alu ghairak. Kami tidak memohon kecuali kepadamu, ya Allah. Wala malja'a illa ilaik. Dan tidak berlindung kecuali kepadamu, ya Allah. Faktub lana farajan wa yusran ba'da kulli usrin. Maka ya Allah, tetapkan untuk kami jalan keluar dan kemudahan dari segala atau setelah kesulitan. Innaka ala ma tasya'u qadir. Sungguh Engkau atas segala sesuatu maha kuasa, ya Allah, ya Rabbana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma najjina minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma qdi hajatina wa anta biha a'lam. Ya wahidu ya ahad, ya fardu ya samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sabbitna Allahumma bil qawli sabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Rabbana, kokohkan hamba-hamba-Mu ini, sabarkan, ya Allah, dalam menghadapi berbagai cobaan dalam kehidupan dunia ini dan akhirat nanti, ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin. Jangan Engkau serahkan ini semuanya kepada diri kami sekejap pun, ya Allah. Wala aqalla min dzalik wala tulji'na bi fadlika ila ahadin siwak. Dan jangan Engkau serahkan urusan kami ini kepada siapapun manusia, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min khizzik wa kasfi sitrik wa nisyani dzikrik wal insirafi an syukrik. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha wa nas'alukal qasda fil faqri wal ghina wa nas'aluka Allahumma ya Rabbana na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati wa nas'aluka bardal aishi ba'dal maut wa nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauq ila liqa'ika fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa naffis karbal makrubin wa aslih ahwalal muslimin washfi mardal muslimina waghfir li mautahum ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, Engkau yang maha memberikan solusi dari berbagai kegundahan dan keresahan hamba-hamba-Mu, ya Allah. Engkau yang maha mengangkat dari segala kesulitan orang-orang yang telah Engkau uji, ya Allah. Engkau, ya Allah, ya Rabbana, yang maha memperbaiki seluruh urusan kaum muslimin. Maka perbaikilah, ya Allah, ya Rabbana. Engkau yang maha menyembuhkan seluruh penyakit yang Engkau telah turunkan, ya Allah, ya Rabbana. Maka ya Allah, ya Rabbana, hadirkan wajah orang-orang yang saat ini sedang sakit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah sembuhkan. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfihim. Allahumma shfihim. Allahumma shfihim, ya Allah, sembuhkan, 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 ya Allah. Waghfir li mautahum ajma'in. Ya Allah, ampuni, ya Allah, ya Rabbana, ampuni, ya Allah, saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil mendahului kami, ya Allah. Allahumma ahsin akibatina wa akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Subhanakallahumma na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la malja'a wa la manja minka illa ilaik. La nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaitaka 'ala nafsik fataqabbal minna du'aana, ya Allah. Terima, kabulkan doa kami, ya Allah, ya Rabbana. Wastajib lana bi barakatil Fatihah.
dan kabulkan doa kami ya Allah melalui tawassul kami dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ummatihi ila yaumil qiyamati kama tuhibbu wa tardah wa jazihi anna ma huwa ahluhu ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz untuk tausiahnya, zikir dan muhasabah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Kita semuanya diberi kesehatan lahir batin oleh Allah. Amin. Dan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman kita yang sudah mendahului, dipanggil Allah, semoga almarhum almarhumah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum pengajian online ini kita akhiri, ini ada beberapa pertanyaan, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, ini mohon pencerahan dari Ustadz terlebih dahulu ya. Saya waktunya ada 6 menit Pak. Oh gitu, ya. Satu pertanyaan barangkali Ustadz ya. Baik, ini dari Pak Heri ya. Assalamualaikum, saya Heri, mohon izin bertanya. Solusi semua masalah adalah sabar dan sholat. Sebenarnya ada hikmah apa di balik sholat dan sabar? Kok bisa jadi solusi semua masalah? Terima kasih, Ustaz. Iya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wasta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Dan mintalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dalam menghadapi berbagai macam cobaan ini dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa sabar dan sholat? Karena dua-duanya ini saling memberi, saling terkaitan. Dua-duanya ini saling terkaitan. Bila kita ingin mendapatkan kesabaran, Allahu Akbar, sholatlah. Dan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sabar, atau orang-orang yang mendirikan sholat, maka kita juga sabar. Jadi antara dua ini satu sama lain seperti dua mata uang ya, yang selalu ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan ini contoh-contoh yang sudah dijalankan oleh generasi-generasi awal luar biasa. Misalnya suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pulang dari masjid, ternyata anaknya meninggal dunia. Apa yang terjadi, yang dilakukan? Beliau langsung sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ditanya, kok diberitahukan seperti ini dan engkau sholat tidak langsung menuju ke seperti merawat anak dan seterusnya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis sabri wassalah, karena Allah perintahkan pada kami untuk minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Maka untuk mendukung sabaran saya harus menjalankan atau harus sholat ini. Dan subhanallah ini dan bila kita kemudian berdiri sholat, kalau kita kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan diri kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, itu luar biasa. Kalau kita sudah menghayati dari penyerahan kita ini luar biasa. Sebesar apapun seakan beban yang kita pikul ini terasa ma'iyatullah, itu kebersamaan Allah tadi yang Allah nyatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ma'iyatullah itu hadir dalam diri kita, kebersamaan Allah. Jadi sehingga beban yang begitu berat itu menjadi
Subhanallah. Bisa menjadi seakan berat, semuanya bisa dalam lingkup cakupan dada kita ini bisa tertampung gitu. Dan ini ternyata menguatkan kesabaran kita. Kemudian kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Allah maha mendengar setiap orang yang memujinya. Kalau Allah mendengar dan kita kemudian mengadu kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Allah Subhanahu wa taala kemudian mendengar Sami Allahu liman hamidah, dan ini luar biasa, berarti semuanya keluhan dan apa kita semuanya didengar, dan ini akan menambah kuatnya kesabaran kita, dan subhanallah begitulah seterusnya. Makanya dua antara sabar dengan sholat ini selalu diiringkan atau diiringkan dalam sholat, dalam beristi'anah, dalam mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ya. Satu pertanyaan saja ya Ustaz ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah pada akhir kajian online kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama FSG, teman-teman dosen Gunadarma, mengaturkan banyak terima kasih Ustaz untuk bicara ilmu. Ya. Semoga dan kami mohon izin Ustaz. Silakan Ustaz. Ya. Ya, barakallah. Assalamualaikum.